Sobat Ayodia, kalau mau latihan nafas itu juga bisa dilakukan dengan posisi rebahan, berbaring seperti ini. Sama kita cari posisi yang paling nyaman untuk tubuh kita. Jadi letakkan jari-jari tangannya, disatukan dan taruh di belakang kepala. Nah, dari sini kita seperti menarik kepalanya agak ke atas dan agak diangkat. Jadi supaya leher belakangnya itu panjang. Perlahan-lahan waktu buang nafas, kita kembali letakkan. Nah, bisa juga badannya digoyang-goyangkan kanan kiri beberapa kali supaya kita dapat posisi yang nyaman untuk tubuh kita. Kalau sudah bisa merasakan nafas, tangannya tidak perlu letakkan satu di dada dan satu di perut. Tangannya bisa rileks, cari posisi yang nyaman. Jari-jari kakinya juga biarkan jatuh ke samping. Tapi saya akan melakukan dengan meletakkan satu tangan di perut dan satu tangan di dada. Matanya juga boleh terpejam atau tetap terbuka. Kembali rasakan nafas, aliran nafas dari lubang hidung. Dan perlahan-lahan hembuskan nafasnya dari kedua lubang hidung. Kembali terus lakukan ritme nafas yang sama. Kita bawa benar-benar perhatian kita secara penuh hanya kepada nafas dari lubang hidung. Nafas kita adalah sebagai anchor atau sebagai acuan untuk terus merasakan keterhubungan dengan Tuhan. Jadi jangan memikirkan tidak bisa beryoga. Selama Anda masih bisa bernafas, maka Sobat Ayodia semuanya akan terus bisa melakukan yoga. Kalau sudah terasa, bisa merasakan nafasnya sendiri. Mulai rasakan anggota tubuh yang bergerak karena nafas kita. Rasakan waktu kita ambil nafas, perutnya agak terangkat mengembang jadi membesar, dadanya terangkat. Waktu buang nafas, rasakan dadanya drop ke bawah dan perutnya mengempis masuk ke dalam. Lanjutkan beberapa kali lagi di sini. Benar-benar nikmati nafas kita sendiri. Dengan bernafas, kita akan selalu berada di masa sekarang. Pikiran kita biasanya gampang sekali untuk loncat-loncat kalau tidak ke masa depan atau ke masa yang lampau. Biasanya kalau ke masa depan kita sudah mulai berpikir, aku harus seperti apa, bagaimana dengan hidupku, dan kita akan merasa galau, kita akan merasa cemas, takut. Kalau kita memikirkan masa lalu, biasanya yang ada hanyalah penyesalan. Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Aku seharusnya bisa lebih baik lagi. Tapi hanya dengan merasakan nafas seperti ini, secara terus-menerus, dan konsisten kita terus merasakan nafas, kita akan berada di masa sekarang. Kita benar-benar menikmati saat ini dan di sini. Dan perlahan-lahan kita rileks dulu sebentar. Tangannya kembali diletakkan di samping badan, telapak tangan menghadap ke langit-langit. Dekatkan kedua kakinya. Ambil nafas, bawa lutut kanannya ke arah ketiak kanan. Jadi kita peluk lutut kanannya. Tumit kirinya dan paha kirinya tempelkan ke arah lantai. Terus tarik lututnya sampai terasa stretchnya di pangkal paha. Dan jangan lupa bernafas di sini, terus rasakan nafas. Waktu buang nafas, perlahan-lahan lepaskan. Ambil nafas, bawa lutut kirinya ke arah ketiak kiri dan tarik sedikit. Tumit kanannya terus berat,
Paha kanannya juga terus berat ke arah lantai. Kedua bahu rileks. Jadi biasanya cenderung kalau kita terlalu konsentrasi, badan kita malah kaku, kita lupa bernafas. Jadi kita harus tetap merasakan nafas dan rileks di sini. Buang nafas berikutnya, perlahan-lahan lepaskan kakinya. Kalau terasa nyaman, peluk kedua lututnya ke arah dada. Dan ayunkan badannya ke samping kanan dan kiri dengan lembut beberapa kali. Perlahan-lahan kembali ke tengah. Sekarang kita akan melakukan posisi happy baby pose, yaitu posisi bayi yang gembira. Caranya kita pegang kakinya, boleh betisnya atau boleh pergelangan kakinya. Nah, pegangnya kalau yang fleksibel boleh dari luar, tapi kalau yang masih kaku pegangnya boleh dari dalam. Lututnya sejajar dengan pergelangan kaki, jari-jari kakinya flex. Nah, dari sini tarik sedikit, tapi kakinya seperti nggak mau ikut, sama kayak tadi, kedua bahunya rileks. Dan gerakkan badannya ke samping kanan dan kiri beberapa kali. Perlahan-lahan kembali ke tengah. Ambil nafas di sini dan buang nafas, lepaskan, kembali peluk lutut ke arah dada. Dari sini sekarang bawa kedua telapak kakinya ke arah lantai. Letakkan pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri dan flex jari-jari kakinya. Buka tangannya lebar di sini. Kedua bahunya rileks. Ambil nafas, bawa kedua kakinya ke arah dada. Pergelangan kaki kanan dorong ke arah lutut kiri, lutut kirinya juga dorong ke arah pergelangan kaki kanan. Jadi actionnya sama, saling mendorong atau tarik-menarik. Ambil nafas di sini dan buang nafas, jatuhkan kedua kakinya ke arah kiri. Letakkan telapak kaki kanannya di lantai, tangan kirinya pegang pergelangan kaki kanan. Rasanya seperti mau menarik kakinya, tapi kakinya nggak mau ikut. Telapak kakinya tekan terus ke arah lantai, bahunya rileks. Waktu buang nafas, kita akan kembali ke tengah. Lakukan gerakan yang sama untuk kaki kirinya. Flex pergelangan kaki kiri, jari-jari kakinya juga ikut flex. Dan bawa kedua kakinya ke arah dada. Pergelangan kaki kiri dorong ke lutut kanan, lutut kanannya juga mendorong ke pergelangan kaki kiri. Rasakan stretchnya di pantat luar bagian kiri dan paha kiri. Ambil nafas di sini, waktu buang nafas jatuhkan kedua kakinya ke kanan. Tekan telapak kaki kirinya ke arah lantai, tangan kanannya pegang pergelangan kaki kiri, tarik sedikit tapi telapak kaki kirinya kuat menempel di lantai. Nah, kalau terasa nyaman, tulang punggung bagian bawahnya agak dorong ke arah kanan, ke arah kaki yang jatuh ke kanan ya. Jadi terasa stretchnya di pinggang kirinya juga. Beberapa nafas di sini. Waktu buang nafas kembali ke tengah. Dari sini kita akan ke lying butterfly. Telapak kakinya ditempelkan satu sama lain, tumit dengan tumit, jempol kaki dengan jempol kaki, kelingking dekat dengan kelingking. Telapak tangannya taruh di atas pahanya sedikit dan dorong kulit pahanya ke arah lutut. Kedua bahunya rileks. Nah, di sini kalau kita terlalu konsentrasi, biasanya kita lupa untuk membuat punggung kita rileks. Drop aja punggungnya ke arah lantai. Jadi tidak perlu terlalu di arch kan seperti ini, terlalu dilengkungkan. Kita kembali ke posisi netral, belakang kepala, belakang tulang rusuk dan sakrumnya itu menempel di lantai. Lanjutkan nafasnya. Kalau posisinya sudah nyaman, tangannya variasinya bisa taruh di atas, reach over the head, telapak tangannya menghadap ke langit-langit, bisa lurus atau bisa pegang sikunya. Kembali rilekskan tulang rusuk dan perutnya di sini. Buang nafas perlahan-lahan, lepaskan tangannya dan ganti yang tadi di atas, ganti di bawah. Dari sini kita terus mengaktifkan otot-otot di tubuh kita.
Jadi rasanya seperti ada yang mau memisahkan tangan kita, menarik, tapi kita menahan di sini. Dan buang nafas, perlahan-lahan, rileks. Dengan bantuan kedua tangannya, kembali dekatkan kedua kaki. Telapak kakinya dibuka selebar pinggul. Sekarang kita akan menguatkan tulang punggung bagian belakang. Rilekskan dulu bahunya. Tangannya boleh pegang matnya ya, atau kalau punya mat. Kalau tidak, telapak tangannya diletakkan saja di samping pinggul. Telapak kakinya tekan di lantai, pergelangan kakinya agak maju sedikit di depan lutut. Ambil nafas, rasakan tulang panggulnya bawa ke arah dada dulu, baru perlahan-lahan naik dari punggung bawah, punggung tengah, dan punggung atas. Kita di posisi bridge pose. Waktu buang nafas, yang turun punggung atasnya dulu, punggung tengah dan punggung bawah, dan baru panggulnya letakkan kembali ke lantai. Ambil nafas di sini. Buang nafas perlahan-lahan, bawa tulang panggul ke arah dada dan kita piling lantainya perlahan-lahan. Jadi rasanya seperti mengupas kulit pisang. Ambil nafas di sini dan buang nafas, turunkan perlahan-lahan. Kita lakukan sekali lagi dan kita akan menahan pose-nya, tapi tidak menahan nafas. Jadi terus bernafas. Ambil nafas, buang nafas, tulang panggul bawa ke arah dada dan perlahan-lahan kita piling lantainya. Kalau terasa nyaman, geser tangannya masuk ke dalam. Jadi bahunya digeser masuk ke dalam. Kaitkan tangannya atau tetap letakkan tangannya ke arah lantai. Tekan telapak kakinya di lantai, aktifkan hamstringnya, aktifkan pantatnya, tulang rusuk dan perutnya kempeskan sedikit. Sekali lagi nafasnya. Waktu buang nafas, turunkan perlahan-lahan vertebra by vertebra. Dari sini kita istirahat dulu. Telapak kakinya dibuka selebar matnya atau lebih lebar daripada pinggul. Lutut ketemu lutut. Dan kita drop di sini dan kita kembali bawa perhatiannya kepada nafas. Kita benar-benar nikmati nafas kita. Tanpa nafas, kita tidak ada kehidupan. Dan perlahan-lahan dari sini kembali jauhkan lututnya. Kaki kembali dibuka selebar pinggul. Nah, biasanya kalau kita suka duduk lama, itu hamstringnya kaku, betisnya juga terasa kaku. Sekarang kita akan memanjangkan otot-otot tersebut. Bawa lagi lutut kanannya ke arah dada, dan kalau bisa pegang jempol kakinya, pegang jempol kakinya. Kalau enggak, pegang betisnya boleh, atau pakai handuk, atau pakai kain. Kita tarik jempolnya ke arah dada, tapi kakinya tuh seperti melawan, tidak mau ikut. Jadi dorong terus kakinya ke langit-langit dan tangan kita terus menarik jempol. Kalau terasa nyaman, variasinya kaki kirinya terus dipanjangkan. Tangan kirinya boleh diletakkan di atas paha kiri. Ambil nafas sekali lagi. Waktu buang nafas, buka kakinya ke samping. Nah, waktu dibuka ke samping sedikit aja. Jadi jangan sampai badannya ikut berputar ke arah kanan. Ambil nafas berikutnya, kembali ke tengah. Sekarang ganti pegangnya dengan tangan kiri, buang nafas, jatuhkan ke kiri. Tarik terus kakinya, tapi kakinya seperti tidak mau ikut dengan kita. Ambil nafas berikutnya, kembali ke tengah, buang nafas, release. Kembali tekuk kedua lututnya, kita akan melakukan sisi yang kiri. Ambil nafas, reach kaki kirinya ke langit-langit dan terus tarik di sini. Bagian tubuh kanan dan kiri itu suka berbeda. Jadi salah satu tubuh biasanya bagian tubuh lebih kaku, yang satunya lebih fleksibel. Itu sangat wajar. Kalau misalnya bagian kirinya lebih kaku, kaki kanannya tidak perlu dipanjangkan, bisa tetap ditekuk seperti ini ya. Waktu buang nafas, jatuhkan ke kiri. Nah, perhatikan lagi pinggul kanannya itu tetap berat ke arah lantai.
Lutut kanan dan jari-jari kaki kanannya juga terus menghadap ke langit-langit. Jadi kita tidak ikut berputar ke samping kiri. Ambil nafas kembali ke tengah dan buang nafas. Kita pegang dengan tangan kanannya, jatuhkan ke kanan. Ambil nafas berikutnya, perlahan-lahan bawa kakinya kembali ke tengah dan buang nafas perlahan-lahan. Relax. Posisi rebahan, kalau kita akan kembali ke posisi duduk, cara yang aman dilakukan adalah dengan membawa kedua kakinya ke arah dada. Jadi kita tekuk dulu lututnya. Dari sini ambil nafas dulu, buang nafas, jatuhkan badan ke samping kanan. Nafas dulu di sini, ambil nafas berikutnya, dorong lantainya dan kembali ke posisi duduk yang nyaman. Nah, Sobat Ayodhya, tadi beberapa pose yang saya lakukan bisa dipilih untuk berlatih yoga sebelum tidur. Jadi bagi Sobat Ayodhya yang mengalami insomnia, susah tidur, biasanya tidurnya suka tidak pulas, itu bisa melakukan beberapa pose yang tadi saya lakukan. Nah, kita akan berjumpa di video berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih Sobat Ayodhya sudah berlatih yoga bersama saya, Irma Rahmi. Namaste.